channel yang pas banget buat kalian, para pencari asupan mata dan para pemburu serabi lempit. Gimana kabarnya? Sudahkah pelan-pelan definisi kata cocok tanam berganti makna dari bertani menjadi pertemuan antara rudal dan serabi? Hehehe. Oke, kali ini Om Biko sudah nyiapin suatu alur cerita dari film berjudul Decaf Girlfriend yang rilis pada tahun 2020 silam. Film yang bintang utamanya adalah Yoo Jung-i ini siap menemani hari-hari sobat cendekiawan sekalian di kala sepi. Kisah sederhana soal dinamika berpacaran dari yang ingat batas sampai kelewat beringas akan menjadi materi riset yang oke. Tetap berpeganglah kalian pada prinsip Mbak Tato Mania nomor 345, yaitu pikiran boleh saru, tindakan nyata harus tetap sopan dan terkendali selalu. Karena akan ada rancu-rancu adegan cocok tanam dan perkejutan duniawi seperti biasanya, gengs. Buat kalian yang penasaran, rilekskan pinggul kalian, duduk santai, dan Om puter dulu intronya. Di awal film, sebagai titik tolak keseluruhan cerita, kita akan melihat Jung-i alias Mbak Tato sedang melakukan cocok tanam dengan seorang pria bernama Kang En. Mbak Tato ini memang terlalu mendalami perannya, sehingga meski ada di kosan orang lain, yaitu kosan Kang En, suara-suara pergenjutan duniawinya bersama Mas Kang En terdengar sampai keluar kamar. Dari situ, kita akan melihat tetangga Kang En dan Jung-i yang bernama Miso. Ia penasaran dan mencoba mencuri dengar di depan kamar Jung-i. Gak cuma hari itu, besoknya Miso kembali mendengar suara orang yang terjepit secara disengaja dan berulang. Dan itu masih saja dari kamar Kang En. Tapi sekarang, Kang En sedang cocok tanam dengan wanita lain yang bernama Mimi. Miso benar-benar terdistraksi dengan semua suara itu. Wajahnya yang familiar semakin terpancar, dan saat baginya menegur Kang En kawannya itu. Scene lalu berganti di ruang tamu kos-kosan. Miso yang sedang duduk-duduk santai kebetulan sekali didatangi Kang En. Miso mencoba memberikan kesaksian tentang apa-apa saja yang meresahkan di kosan mereka, terutama kelakuan sohibnya yang suka menggenjot wanita di kamarnya tanpa unggah-ungguh. Bukannya tobat dan minta maaf, Kang En malah merekomendasikan aktivitas yang sama dengan Miso. Miso dengan tegas menolak ajakan laknat temannya itu. Eits, tapi bohong. Miso ternyata belum mahir mendidik rudalnya, sehingga ketika mendengar ide gila Kang En, dia malah kepikiran untuk mencoba. Ketika Miso sedang bimbang dan menimbang, Kang En malah membawa Mbak Tato lagi ke kosannya dan memperkenalkannya pada Miso. Dan setelah saling bertemu, Miso kembali meratapi nasib karena Mbak Tato terang-terangan mengajak Kang En mengulangi semua yang jos-jos waktu itu di kamar Kang En lagi. Tetapi, ketika Kang En sedang berusaha mengunboxing Mbak Tato, ada telepon masuk. Ternyata bos Kang En memintanya untuk ke kantor mendadak. Karena hal itu, Kang En keluar menemui sohibnya Miso untuk menjaga dan mengawasi Jung-i yang sedang istirahat di kamar Kang En, sementara Kang En pergi. Luar biasa sekali, nggak ada negatif thinking sedikit pun ya kayaknya. Ya, kira-kira 3,5 jam berlalu. Jung-i masih tiduran saja dan Kang En gak merespon ketika ditelepon dan dicat PPPP. Maka dari itu, Jung-i memutuskan untuk keluar kamar dan menemui teman Kang En yang baru dikenalnya, yaitu Miso. Miso ternyata sedang enak-enak tidur. Mbak Tato langsung aja masuk kamarnya dan menggodanya untuk cocok tanam bersama. Tanpa wawiwu, Mbak Tato langsung membuka pakaiannya dan membuat Miso terbelalak dan menjadi sakit berat. Sudah bisa dipastikan, hari itu juga Miso dan Mbak Tato melancarkan aksi tukar serabi lempit dan rudal Korea. Singkat cerita, dengan lagak gak ada apa-apa, Miso duduk santai bersama Kang En. Tapi tiba-tiba Kang En mendapatkan telepon lagi dari bosnya. Kang En kembali mempercayakan semua pada Miso. Ia berpesan pada Miso bahwa nanti akan ada wanita bernama Mimi yang akan datang. Miso diminta menemani Mimi selama Kang En pergi. Aduh, jebakan apa lagi kali ini, gengs? Dan benar sudah, ketika Kang En pergi, Mimi beneran datang.
Miso melaksanakan tugas dengan baik dan mencoba menemani Mimi. Mimi akhirnya tahu bahwa Kang En sedang pergi, dan Miso diminta untuk ada bersamanya di kamar. Suatu niat mulia dari Miso, dia mencoba mengonfirmasi pada Kang En apakah benar-benar gak bisa pulang segera. Dan karena Kang En masih lama di kantor, gejolak dalam dada Miso kembali terjadi. Miso masih mencoba sekali lagi beriktikat baik dengan mengalihkan pikiran kotornya dengan perenggangan badan. Sementara di kamar, Mbak Mimi oren-oren jeruk mandarin ini sudah terlalu lama menunggu Kang En. Ia memutuskan keluar kamar Kang En untuk mencari kesibukan. Di luar kamar, Mimi kelihatan sedikit kaget karena melihat Miso yang sedang sibuk pemanasan di lantai. Mimi kemudian menerapkan teknik cuek-cuek perhatian. Sambil minum, dia memperhatikan Miso yang sedang ubek wae di ruang tamu itu. Mimi yang akhirnya memutuskan kembali ke kamar kemudian mengisi waktu senggang dengan melakukan senam 5 jari secara mandiri. Niatnya main ke kosan Kang En ya memang mau cocok tanam. Tapi gak lama berselang, Kang En malah menelpon Mimi bahwa ia harus lembur di kantor karena urusan urgen. Keadaan yang ada di luar dugaan itulah yang membuat Mimi lalu keluar kamar sekali lagi dan mendekati Miso. Kedua orang itu, Mimi dan Miso lalu terlibat percakapan singkat sembari Miso mengeringkan keringat sehabis senam. Mbak Mimi ternyata memang sudah gak tahan, gengs. Mimi terpancing membuka bajunya juga, dan itu membuat Miso sekali lagi terbelalak. Tapi, yang namanya kondisi kok ya sepi dan sudah sakni begini, kedua orang yang baru kenal itu lalu mencoba memperdalam percakapan ke tahap lainnya. Mimi dan Miso fix melakukan cocok tanam dan pergenjotan duniawi. Kalau begini, Miso barangkali akan senang terus ya kalau temannya si Kang En itu sibuk di kantor. Ada untungnya juga dia nganggur di kosan. Setelah aksi kolaborasi maut kedua orang itu, Mimi pulang dan Miso rehat sejenak. Ia mengabarkan pada sohibnya bahwa Mimi sudah pulang ke rumahnya dan ia sendiri di kosan. Gak lama setelah itulah baru Kang En pulang dan menanyakan pada Miso bagaimana kabar Mimi tadi. Bukannya cerita soal kabar Mimi, Miso malah berterima kasih pada Kang En karena pernah memberikan kata-kata mutiara berupa saran pemburu serabi lempit nomor 223. Kalau kamu sibuk, pacarmu juga aku tubruk. Suatu spirit yang gak ada akhlaknya dan gak pantas ditiru ya gengs. Tetapi sejak kejadian itu, dunia berbalik. Segala kesenangan dan cocok tanam pergenjotan duniawi menjadi rezeki bagi Miso. Setiap hari, Kang En mesti melihat Mbak Tato dan Mimi datang ke kamar Miso untuk kolaborasi rudal dan serabi lempit. Giliran Kang En yang terkena dampak buruk dan distraksi terus-menerus akibat suara-suara yang dahulu pernah menjadi sumber kebahagiaannya. Dan film pun selesai. Gengs, gimana alur cerita barusan menurut kalian? Dari segi cerita memang Om merasakan sesuatu yang berulang, seperti sebuah dejavu gitu kali ya, yang mungkin gak disadari produser dan penulis naskah filmnya, sehingga memang dialog dan konfliknya seputar itu saja. Pernah denger ini gak? Ada yang tetap di antara semua yang berubah. Nah, itu adalah kalimat yang cocok untuk cocok tanam dan pergenjotan duniawi yang bagi sahabat perjalanan selalu menemani kemanapun Mbak Tato pergi. Yang cukup lain dari film ini ya jujur, pemeran Kang En itu baru sekali Om lihat. Lainnya ya langganan. Overall, tragedi ditinggal sendiri di kosan dan mendapat rezeki cewek-ceweknya temen lumayan fresh lah ya. Atau ada yang udah sering? Berarti Anda lebih berpengalaman berburu Mbak Tato dan kawan-kawan. Kalau pesannya kembali lagi gengs, kalau dari Miso Om diajak buat belajar soal ini. Menjaga kepercayaan itu nggak gampang. Apalagi kalau banyak hal yang menggoda untuk melakukan sesuatu di luar agenda. Kalau pas sedang nggak stabil dan drop, bisa-bisa sesuatu punya temen diembat juga. Kalau dari Kang En, Om sih belajar buat nggak ngompori temen buat ngelakuin hal-hal yang nggak bener. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi akibat mulut kita yang nggak ada tanggung jawabnya itu. Ingat, prinsip pemburu serabi lempit nomor 567. Kalau nggak diizinkan, jangan asal masuk-masuk duluan. Nah, itu tadi gengs alur film untuk hari ini. Bagi kalian yang ingin request film, silahkan tulis di kolom komentar ya.
Jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasimu untuk menikmati alur cerita film menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.